Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Senang rasanya Ibu bisa menemani kalian belajar lagi hari ini. Dan sebelum belajar, marilah kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat memahami tradisi budaya daerah di Indonesia melalui permainan tradisional. Yang kedua, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat memahami sifat-sifat bunyi. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bunyi pantul. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami penyerapan bunyi. Anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah permainan tradisional. Permainan tradisional di Indonesia sangatlah beragam. Permainan tradisional termasuk juga tradisi yang telah diwariskan secara turun-menurun, yang salah satunya adalah Paho Bobato. Tradisi Paho Bobato ini apa sih? Yuk kita baca sama-sama ya. Tradisi Paho Bobato berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau dikenal dengan Paho Bobato merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Atraksi Paho Bobato tidak hanya memberikan kebanggaan bagi seluruh orang pemuda Nias, tetapi juga untuk keluarga mereka. Keluarga yang anaknya telah berhasil dalam Paho Bobato ini akan mengadakan pesta dengan menyembelih beberapa ekor ternak. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi membaca bersama-sama mengenai teks Paho Bobato, marilah kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tadi. Kalian bisa tulis menggunakan tabel seperti ini. Anak-anak, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Lalu, pernahkah kalian mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kalian berteriak di kamar mandi. Apa ya perbedaannya? Baiklah anak-anak, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih pengertian bunyi. Bunyi adalah suatu bentuk energi. Berbeda dengan bentuk energi lainnya, energi bunyi dapat didengar. Ada bunyi yang terdengar melengking atau tinggi, dan ada juga bunyi yang terdengar rendah. Ada bunyi yang terdengar kuat, dan ada juga bunyi yang terdengar lemah. Baiklah anak-anak, berikut adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Pada pembelajaran yang lalu, kalian pun sudah melakukan percobaan ya anak-anak, bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengar kembali oleh sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Adapun benda yang dapat memantulkan bunyi diantaranya kayu, batu, kaca, dan besi. Anak-anak, terdapat 2 jenis bunyi pantul, yaitu 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara tidak terdengar dengan jelas. Yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi.
Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema juga sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Baiklah anak-anak, tahukah kalian mengapa di dalam gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi oleh karpet? Simak penjelasannya ya. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda selunak seperti ini, misalnya busa, karpet, kertas, dan kain. Oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut dengan peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara asli terdengar jernih dan jelas. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan mengenai bunyi. Sekarang, yuk kita latihan soal 1-5 dikerjakan di buku tulis tema ya. Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pemahaman kalian mengenai tradisi daerah sampai sifat-sifat bunyi. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat anak-anak dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.